Hi guys. Hello everyone. Hello, sis. Hi, good Hello, evening. Miss. Good evening to Miss. Oke guys, hari ini kita akan belajar tentang FGD. Ada yang tahu FGD? Focus Group Discussion. Oke. Sebelumnya ini aku jelasin dulu ya. Ini teman-teman yang lain mungkin masih belum pada datang, tapi nggak apa-apa ya, kita mulai aja. Okay, are you guys ready to start? Halo. Hello, Miss. Ready ya? Kita mulai ya. In my home is so heavy rain, Miss, so I cannot speak. Oh ya, so you cannot speak ya. Okay, noted. Thank you for letting me know. Oke. Kita masuk ke focus group discussion. Ya, apa itu FGD? A focus group discussion atau FGD is a good way to gather people from similar backgrounds or experiences to discuss a specific topic of interest. Jadi, FGD ini sebenarnya adalah tempat orang-orang berkumpul ya dari orang-orang yang memiliki similar background atau experience ya. Mereka membicarakan tentang specific topik atau interest. Ya, intinya adalah grup untuk diskusi, intinya kayak gitu ya. A group of participants are guided by a moderator or group facilitator who introduces topic for discussion and help the group to participate in lively and natural discussion amongst themselves. Jadi nanti di dalam FGD ini pasti ada satu orang yang akan ditunjuk untuk menjadi fasilitator. Nah, function of moderator is to supervise ya, to supervise untuk mengawasi dan memimpin ya, to supervise and to be a leader of the group discussion ya, and then he or she, nanti siapapun yang jadi moderatornya, will introduces the topic, akan memberikan topiknya. Oh, topik yang akan kita bahas adalah A misalnya, and then nanti dia juga yang akan menjadi moderator atau pemimpin dan mengarahkan teman-temannya yang lain untuk setiap orang harus memberikan pendapatnya. Gitu. Jadi sebenarnya lebih ke kayak ketua atau pemimpin dalam grup discussion gitu ya. Jadi si moderator ini berfungsi untuk memimpin teman-temannya, memimpin pembicaraan, memimpin jalannya diskusi gitu ya. Itu harus memberikan apa namanya ya? Harus memberikan opininya gitu ya. Nah, nanti akan dipimpin oleh moderator ini. Gitu, guys ya. Nah, nanti diskusinya natural aja ya. Diskusinya natural, jadi bukan seperti diskusi-diskusi yang mungkin di kampus atau gimana, enggak. Ini lebih ke kalian kayak diskusi biasa aja ya, natural aja, biasa aja. Enggak usah yang resmi-resmi banget ya, bukan yang formal. Oke, nah the strength of FGD itu relies on allowing the participants to agree or disagree each other. Jadi sebenarnya kekuatan dari FGD ini adalah karena di dalam FGD ini itu setiap orang berhak every participants itu entitled to give responses ya, untuk memberikan respon-responnya terhadap apa yang teman-temannya berikan. Misalnya si A dia bilang begini, and then teman-teman yang lain itu berhak untuk memberikan berhak untuk memberikan responnya. Apakah kalian setuju atau enggak sama pendapat si A ini? Jadi ya kalian berhak menyatakan bahwa kalian setuju atau tidak setuju ya. Oke, seperti itu. Intinya ini kayak group discussion tapi kayak debate juga, mirip-mirip kayak debat. Jadi kalian nanti kalau nggak setuju kalian bilang kalian nggak setuju, kenapa alasannya nggak setuju gitu ya. Jadi lebih ke discussion plus debat lah. So it provides an insight
of how a group think about issues. Jadi nanti di dalam FGD ini akan kelihatan nih tiap orang itu punya pemikiran yang berbeda-beda ya tentang isu-isu tersebut gitu. Opini yang berbeda-beda gitu ya dan ide juga yang berbeda-beda. Nah, kayak gitu. Kemudian kepercayaan yang berbeda-beda berdasarkan practice, experience ya dan lain-lain kayak gitu. Jadi setiap orang akan terlihat, oh kalau si A ini dia ternyata expert di part ini, dia expert di bidang ini gitu ya. Udah dia akan terlihat expert di situ. Di FGD ini akan kelihatan yang mana yang expert, yang mana yang memiliki banyak experience gitu ya. Kayak gitu-gitu. Yang mana juga orang-orang yang ternyata tidak memiliki experience dan tidak expert di bidang itu gitu ya. Jadi di dalam FGD ini semuanya akan terlihat siapa yang aktif, siapa yang enggak, siapa yang berexperience, siapa yang enggak, siapa yang ternyata memiliki banyak ide-ide cemerlang, ide-ide bagus ya, kayak gitu-gitu itu semua akan terlihat di dalam FGD. Kayak gitu guys ya. Nanti jalannya FGD nanti akan ditentukan oleh moderator. Moderatornya nanti akan kalian yang pilih sendiri ya. Oke. Nah, sekarang ini sebelum kita masuk ke dalam FGD, karena kan nanti hari ini kita akan praktis FGD ya. Nanti teman-teman akan aku buatkan room, 2 room atau 3 room. Di situ kalian akan melakukan FGD terhadap suatu topik. Topiknya juga udah ditentukan, gampang. Nanti kalian tinggal bawa topiknya ke dalam roomnya dan nanti kalian bebas memilih kalian mau tunjuk siapa moderatornya. Nanti di dalam room itu kalian diskusikan aja siapa yang mau kalian tunjuk menjadi moderator, atau mungkin kalau misalkan Anda memang yang mau unjuk diri, aku aja jadi moderatornya. It's okay. Dan moderator tidak berhak untuk mengeluarkan pendapat karena di FGD ini moderator di sini fungsinya hanya memimpin jalannya diskusi ya. Dia tidak harus memberikan ide-idenya. Jadi moderator hanya mendampingi kalian aja sebagai pemimpin dalam FGD. Tapi dia nggak berhak untuk memberikan saran. Yang memberikan saran, ide dan lain-lain itu hanya orang-orang lain yang masuk ke dalam grup discussion itu. Moderatornya enggak ya. Moderator berfungsi hanya untuk mengatur agar jalannya diskusi itu baik ya, sesuai. Intinya hanya menjadi pemimpin aja. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke praktis nanti di breakout room, praktis FGD gitu ya. Ini aku mau ngasih beberapa topik dulu, pertanyaan-pertanyaan ya yang kemungkinan nanti akan berhubungan mungkin ya. Who knows, aku nggak tahu topiknya apa, nanti ada di slide setelah ini. Ya, jadi ini ada 5 pertanyaan, jadi kita ibaratnya inilah, kita praktek dulu di sini bareng aku, tapi ini praktek biasa, aku tanyakan soal, kalian jawab, gitu aja. Kalau nanti di FGD kalian bukan tanya jawab, tapi kalian akan diskusi ya. Oke. Nah, ini ya pertanyaan yang pertama, what comes to your mind when you hear the word education? Apa yang keluar dari apa yang muncul ya dari otak kalian atau dari pikiran kalian ketika kalian mendengar kata pendidikan, education? What comes to your mind? And then the second one, how important do you think education is? Seberapa penting sih menurut kamu education ini? Kalau pertanyaannya how important, kalian harus jawab penting atau enggak. Kalau penting, seberapa penting? Kalau enggak, seberapa enggak penting? Nah, itu penting ya kalau pertanyaannya how important kayak gini. Misalnya menurut kalian education itu penting sekali, ya udah kalian tinggal jawab it is very important. Education is crucial atau education is pivotal. Education is very important for me. Ya, jadi kayak gitu-gitu. Kemudian yang ketiga, do you think you've had a good education? Menurut kalian, apakah kalian memiliki education yang baik? Kemudian, was there a high standard of education at your schools? Apakah di sekolah kalian nih, di sekolah teman-teman waktu masih sekolah, kalau yang udah nggak sekolah, maksudnya yang udah lulus sekolah, pada saat kalian masih sekolah dulu, apakah dulu pendidikan di sekolah kalian itu menerapkan standar yang tinggi atau memiliki standar edukasi yang tinggi? Gitu ya, iya atau enggak? Kalau iya, apa? Bagaimana penjelasan dan contohnya bisa diberikan? Kalau enggak juga apa? Ya.
Kemudian, do you think the quality of education is slipping? Slipping ini maksudnya apa guys? Slipping? Slipping itu jatuh. Slip. Jatuh. Berarti menurun ya. Menurut teman-teman, kualitas edukasi itu sekarang sudah menurun. Ya, kualitas pendidikan kita sekarang menurun. Menurut kalian gimana? Iya atau enggak? Kalau misalkan iya berarti yes I do, ya kalau enggak no I don't. Tapi itu dijelasin, harus ada penjelasannya. Oke, kita mulai practice ya. Ini aku pilih, silakan teman-teman boleh angkat tangan nih yang mau langsung ikut join untuk practice di sini sama aku langsung. Nanti kalau ada yang kalimat-kalimat atau kata-kata yang perlu dikoreksi nanti aku koreksi. Kita ngacak aja berarti ya, ini aku random aja ya. Oke, sebentar, aku cek dulu. I think Sister Jan deh, Sister Jan. Hello, Sister Jan, are you here? Oke, she's not available. Oke, kita ke Bro Abdul Hadi aja deh. Halo, Bro Abdul Hadi. Halo. Oke, Bro Abdul Hadi. Mau memilih nomor pertanyaan yang mana nih? Ini aku bebasin aja ya pertanyaannya, aku nggak milih-milih nih. Kalian pilih sendiri mau pertanyaan nomor berapa. Nomor 5 deh. Nomor 5 deh, oke. Oke, so for Bro Abdul Hadi, do you think the quality of education is slipping? No, I don't. Because if I compare with apa dulu? With the past? With the past, I think now the standard of education is more good. Higher. Is higher. But I think moral apa moralnya? Moral I think it's Oke, lanjut aja dulu nanti aku cari. I think ya itu yang sleeping. Oh, jadi bukan education, bukan academic ya? Yes, not academic, but apa ya? Moral. Attitude. Moral itu bahasa Inggrisnya sama, moral juga. Oke, Moral. Not education, not quality it's of not education. about an education, an academic education, but it's about moral. Moral. Or yeah, manner, ya. Yes, manner. Attitude, yes, attitude. Oke, itu ya, bagus. Thank you untuk Bro Hadi. Ya, we're discussing about Miss, I'm here, Miss. Oh yes, okay. Oh my God, I'm so sorry. Yes, I was calling you and then you were not answering, so I thought. Yes. Little trouble with my laptop. Oh yes, okay, it's okay then. All right, Sister Jen, now I'm gonna give you a chance to choose the I question. choose Which number question? 2. Number 2, okay. How important do you How think important education? do you think education is? Yes. Okay. In my opinion, the most important education is we have 3 points. My opinion. 1, starting from home. How the parents educate their children to become successful people because of their parents' upbringing. Number 2, it also depends on their association. If they
if they have associate with with good people who have enthusiasm, then they will Enthusiasm. become good too. But if they have associate with people who are not good, then it will affect their education. Number 3, children have the enthusiasm to continue their higher education, and when they Education. go to the college, they are touched by lecture. That's enough. Okay, that's enough. And then berarti you think that is it really is it important? Is education important? Yes, Yes, it is. Yeah, education important, It is starting very from important. home. It is And important, and it's divided into 3 branch. First from home, and then the second one tadi from association, yes, the association, and then the pergaulan, third one. ya. And then dari situ, ya, the children have enthusiasm to continue their higher education if they have a good friend, good people, Okay. relationship with a good friend, good people. So actually, it depends on what kind of person, on what kind of neighborhood or their surroundings. Yeah, it's really depends on their surroundings. If they're surrounding by smart people, educated Yes, people, yes, then they will, encouraged to yes, continue their education. Yeah, in the yes. next step, yeah, to the higher step. Okay, Mm. very good. Thank you, Sister Jan. Okay. I wanted to try, Miss. Halo, ini ada Sister Nirwana Alda. Hello, sis. Halo. Oh my I wanna- God. I Yes. wanna, You want to ask or you want to answer the question? I wanna answer number 2. Number Number 2. number 2 juga. Sama kayak Sister Yeah. Jen tadi. Oke, it's okay. Oke, kalau menurut Sister Nirwana Alda, nih, number 2 itu ya, how important do you think education is? I think education is very important. Mhm. Important to life, to have more direction and know more about things in the world. And if you want to work, you have an education, because a company also needs employees who have an education. I Okay. think that's all, sis. Okay, so you think it's really important, yeah? Education Yeah. is really important. That's your point. Okay, very good. Thank you. Okay. Now, Sister Ama. Okay, Sister Ama, let's go. Okay, I wanted to try answer the number 5, Miss. Number 5. Okay. Yes. Do you think the quality of education is slipping, especially in Indonesia ya? Kita bahas Indonesia Yes. dan negara kita sendiri. I think the quality of education is so sleeping, especially Why you say so? because I ever met a SI for follow the scholars, and then I search the education of Indonesia, and I get the data itu data kan, Miss? Yes. And I get the data from the Human Development Index, and then UNICEF or UNESCO. They say that education of Indonesia is so lower in ASEAN. Di dalam ASEAN saja itu gimana ngomongnya, Miss? In ASEAN. Around the ASEAN area mungkin, atau around ASEAN. In around ASEAN, Indonesia has the peringkat itu Atau apa, bisa Miss? pakai in ASEAN. Rank. In ASEAN, Indonesia is rank. Indonesia is ranked in peringkat Peringkat berapa? Indonesia in ASEAN is
ini peringkat ke Indonesia in ASEAN, Indonesia get the 10 peringkat rank. ke-10. Ranking 10 ke-10. 10 rank at the 14 countries that follow the mengikuti penilaian itu, Miss. PISA Oke. namanya. Okay, so from 14 countries, ya, Indonesia is in 10 position, ya. Iya, Jadi dia itu- posisi ke-10. Iya, it's new in Asia Tenggara. Not, Oh, okay. So not yeah. very, If we yeah. compare education in Indonesia, if we compare Indonesia to another country, even with ASEAN, we're quite low. Like our quality Yes. of education is quite low. Yeah, Not if we again, compare to another country. yes. Not again with if we look the rank of education Indonesia in the world, it's so lower again. Yes, even in ASEAN we got 10 ya. We got apa namanya 10 place ya. Kita menempati posisi ke-10 ya, the 10th place. Berarti kalau di dunia ya makin lower lagi. Ya, kalau tidak salah peringkat 169 apa berapa itu, Miss? Pokoknya 100. That's quite low. Yeah, that's very low. Okay, very good. Ya, berarti memang if we compare our education, our quality of education, especially in Indonesia, if we compare it to another countries, our position or our quality of education itu quite low, ya, pretty low. Okay, thank you, Sister Ama, for your insights, ya. Oke, guys, ya udah kalau begitu kita masuk ke tahap diskusi sekarang. Di sini kalian lebih bebas mengutarakan pendapat kalian. Silahkan cari data-data pendukung lain yang bisa mendukung opini-opini kalian, ide-ide kalian. Boleh searching-searching, boleh banget ya. Oke, intinya hari ini kita akan mengadakan FGD discussion. Jadi kita langsung lihat topiknya apa. Nah, ini adalah topiknya. How to make education in Indonesia better. Ya, oke. Topiknya yang aku kasih bold. Ya, aku tandain bold ini topiknya. Jadi topiknya adalah bagaimana caranya membuat edukasi di Indonesia ini lebih baik. Nanti setiap orang harus mengutarakan pendapat dan jangan lupa after you join to the room, you have to choose one moderator in your room and the moderator will lead you to make discussion going well. Jadi nanti moderatornya yang akan menunjuk satu orang. Oke, silakan sister ini. Oke, setelah itu silakan sister ini. Silakan. Kalian boleh searching, kalian boleh cari tahu untuk menjadi data-data pendukung kalian sendiri ya. Oke, kemudian participant should be active. Ya, kalian harus aktif memberikan opini, ya, memberikan pros and cons ya. Pros and cons itu misalnya kayak kelebihan kekurangan kalau misalkan dibutuhkan ya, atau opini-opini lain ya. By the end of the discussion there will be a major opinions or thoughts. Nanti akan dikerucutkan, jadi nanti kalian akan mendapatkan satu opini atau pemikiran yang besar dari gabungan ide-ide dan pemikiran kalian semua nanti jadi satu, di akhir kalian dapat intinya kayak gitu. Intinya kayak gitu, kita mencari mencari jawaban dari topik yang sudah disediakan ini gitu. Jadi setiap orang harus aktif untuk berkontribusi ya. You have to actively contribute ya, to give your opinion. Oke, and don't forget jangan lupa untuk memilih satu moderator aja. Oke, kalau begitu ini nanti akan aku tampilkan juga. Jadi tenang aja, teman-teman, akan aku tampilkan di layar breakout room-nya. Jadi don't worry. Ya, kalau gitu sekarang kita buat dulu breakout room-nya. Are you guys ready?
Aku tanya dulu, udah ready guys untuk memulai percakapan yang panjang? Waktunya nggak panjang, paling 25 menitan sampai 30 maksimal ya. Aku agak banyak bikinnya karena nanti ada satu moderator yang dipilih. Jadi nanti yang ngomong cuma beberapa orang aja. Tapi kayaknya kalau segini kebanyakan juga, sebentar. 5 orang cukup nggak 5 orang? Jadi nanti yang moderatornya 4 orangnya ngobrol, atau menurut kalian itu terlalu sedikit? Cukup. Cukup ya, soalnya kalau aku buat 2 room itu jadinya banyak banget, 8 orang guys. 5 orang aja ya. Oke, silakan join.
Hi guys. Hi, Sister Tasha. Hi, how was the Hi, practice? sis. terus. Amazing. Amazing, amazing. Amazing. Terus tadi aku mau nanya. Tadi room 1 itu siapa yang jadi moderatornya? Mr. Topper. Siapa? Mr. Topper. Oke, terus room 2? Room 2 aku ya? Ya, kayaknya. Oke. Bentar, bentar. Abdul, room 2. Miss me. Tadi room 2 siapa moderatornya? Bro Abdul. Bro Abdul. Room 3? Oh, room 2 sepi ya, cuma 4 orang. Room 3 also Arifin. Bro Arifin. Oh, Bro Yes, yes, I Arifin. am. Bentar. Tadi room 1 Bro Topper. Bro Topper udah hilang. Room Halo, 2. halo, halo, halo. Halo, halo. Udah, I'm here. udah. Oke, nice, nice. Tadi lancar ya, aman ya, aman terkendali ya, Aman. Mas. aman. Aman. Oke deh, Saya yang guys. kendalikan. Nice, nice. Selama ada moderator yang mengendalikan, insya Allah aman ya. Oke, guys, kalau begitu karena aku ada kelas lagi nih ya, jadi aku harus tutup kelas ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join. Kita ketemu lagi besok ya. Oke? See you tomorrow, guys. Bye-bye. Tomorrow. Halo.